Untuk yang chapter legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Rosani Fatul Fajri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah menyimak pada presentasi pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Anisma Awanah dengan NIM 192300050. Ada saya sendiri, Nurina, dengan NIM 192300052. Ada Mbak Vigama Fatihur Rafi dengan NIM 202300070, dan ada Mbak Ika Berjana dengan NIM 192300051. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kombinasi bisnis. Oke teman-teman, lanjut pada materi yang pertama, ialah bisnis. Apa sih yang dinamakan oleh bisnis? Bisnis itu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba dengan menciptakan produk baru untuk dijual. Nah, dalam hal ini, ketika seorang berbisnis, pasti ada yang namanya divisi manajemen dan divisi akuntansi. Dalam hal ini, divisi manajemen itu bertanggung jawab penuh terhadap sistem operasionalnya, seperti halnya kayak SOP-nya atau standar operasional prosedur itu diatur oleh divisi manajemen. Hal ini terkait dengan panduan seperti apa sih yang harus dilakukan karyawan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik. Kemudian kalau divisi akuntansi itu bertanggung jawab penuh terhadap laporan keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian lanjut di slide selanjutnya ialah pengertian kombinasi bisnis. Nah, apa sih yang dinamakan oleh kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis itu merupakan suatu transaksi di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas satu atau lebih perusahaan lain. Nah, tujuan dari kombinasi bisnis ialah untuk menghasilkan laba dan kekayaan perusahaan yang lebih besar. Maka dari itu, perusahaan berupaya untuk terus berkembang dan tumbuh dengan cara melakukan kombinasi bisnis. Nah, terkadang perusahaan atau organisasi itu kalau berdiri sendiri itu pendapatan yang didapatkan itu masih kecil. Dengan hal tersebut, untuk menambah pendapatan, maka bisa dilakukannya kombinasi bisnis atau penggabungan antara dua perusahaan untuk bekerja sama menjadi satu kesatuan organisasi dengan tujuan untuk menambah laba atau pendapatan. Nah, dalam hal ini, pihak-pihak dalam kombinasi bisnis seperti halnya ialah penggabungan antara PT 1 dengan PT 2, kemudian usaha pribadi, dan ada UMKM yang telah berskala besar. Oke, lanjut pada slide selanjutnya ialah ada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah ada merger, kemudian ada konsolidasi, dan yang ketiga ialah ada akuisisi. Merger itu merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana digabungkan menjadi satu. Nah, perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Perusahaan yang dimerger kemudian akan dibubarkan dan akan berhenti operasi. Yang kedua ialah ada konsolidasi. Konsolidasi itu merupakan usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Dan yang ketiga ialah ada akuisisi. Akuisisi itu merupakan cara memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran. Nah, dalam hal ini, perbedaan antara merger dan akuisisi ialah jika merger itu terjadi saat kedua perusahaan yang berbeda bergabung untuk membentuk satu bisnis baru dengan cara mempertahankan salah satu perusahaan utama. Jika akuisisi itu merupakan ambil alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli saham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vigama Fatihur Rafi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu ada konsolidasi. Pengertian dari konsolidasi yaitu bentuk khusus merger di mana dua atau lebih perusahaan bersama-sama meleburkan diri dan membentuk sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu akuisisi saham. Akuisisi saham adalah pengambil alihan kombinasi bisnis yang terjadi ketika sebuah perusahaan membeli sebagian besar saham atau aset perusahaan lain, namun perusahaan yang dibeli tersebut tetap ada dan masih beroperasi seperti biasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu spin-off. Spin-off biasa disebut pemisahan yang tidak murni yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemisahan tidak murni atau biasa disebut spin-off yaitu mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada persamaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan persamaan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Untuk slide selanjutnya yaitu ada beberapa contoh kombinasi bisnis. Nah, untuk contoh lain dari kombinasi bisnis yaitu ada pada SCTV, akuisisi Indosiar. Nah, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, Induk Usaha PT Surya Citra Media Tbk, pemilik stasiun televisi SCTV, telah mengambil alih 27,24% saham PT Indosiar Karya Media Tbk, pemilik stasiun televisi Indosiar, dari pemegang sahamnya PT Prima Fasiolendo. Harga transaksi saham yang disepakati sebesar 900 per saham itu lebih murah dari harga pasar yaitu sebesar 1010 per sahamnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai proses spin-off, di mana setelah seluruh atau sebagian besar pemegang saham perusahaan setuju dan tidak ada keberatan dalam pengajuan dari pihak kreditur maupun mitra usaha, maka tahap berikutnya masuk pada realisasi spin-off perusahaan, di mana pada tahap ini dilakukan pendirian perusahaan baru yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang disertai dengan pemindahan atau pemisahan sebagian aktiva dan pasiva dari perusahaan induk yang sudah ada. Untuk mendapatkan status secara hukum, maka spin-off ini dilakukan oleh perusahaan harus disahkan dengan akta notaris, di mana notaris ini ditunjuk yang akan membuat akta pemisahan yang menerangkan mengenai pendirian perusahaan baru sekaligus peralihan aktiva dan pasiva dari perusahaan induk atau perusahaan lama ke perusahaan baru secara hukum. Surat selanjutnya yaitu mengenai surat pernyataan direksi. Surat pernyataan direksi mengenai kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi. Surat selanjutnya masih lanjutan dari surat sebelumnya, yaitu mengenai kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi. Mengenai pembuatan laporan keuangan pada kombinasi bisnis ini dibagi menjadi dua seperti pada umumnya, yaitu laporan keuangan per 6 bulan atau interim dan laporan keuangan per 1 tahun atau annual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu kombinasi bisnis merupakan terminologi akuntansi yang substansinya itu di negara Indonesia itu dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 22 yang direvisi pada tahun 2010. Yang kedua yaitu FASB, dan yang ketiga yaitu IAS 27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 itu memiliki persamaan dalam definisi, yaitu mengatur kombinasi bisnis baik yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perorangan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseorangan tersebut. Kemudian yaitu ada PSAK
22 yang direvisi pada 2010, yaitu memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan nama perusahaan pengakuisisi, yakni yang pertama yaitu ada ukuran pihak pengakuisisi di mana dinyatakan dengan laba aset atau pendapatan yaitu lebih besar daripada entitas target. Yang kedua yaitu jika kombinasi bisnis melibatkan lebih dari dua pihak, maka pengakuisisi biasanya merupakan pihak yang berinisiatif melakukan kombinasi bisnis dan ukurannya yaitu lebih besar dari pihak lain dalam kombinasi bisnis. Untuk yang terakhir yaitu ada entitas baru yang dibentuk sebagai hasil dari kombinasi bisnis tidak selalu dikerjakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.